Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang gangguan fungsi saraf pada stadium reaksi kusta. Saya pernah bikin video yang sangat bagus ya, yang saya rekomendasikan kepada seluruh penderita kusta harus nonton video itu. Anda ketik Bagus Johan Maulana perbedaan reaksi kusta ringan berat gitu. Itu adalah inti-intinya materi tentang tanda gejala reaksi. Jadi Anda bisa menyimak itu, Anda bisa mengukur diri Anda sebagai penderita kusta, apakah Anda sedang dalam stadium reaksi atau bukan. Stadium reaksinya levelnya ringan atau berat, tipenya 1 atau 2, itu Anda bisa ketahuan dari situ. Nah, di situ saya nulis ya beberapa tanda gejala reaksi. Yang pertama, apakah ada tanda-tanda peradangan pada bercaknya. Terus apakah ada demamnya, ada gangguan fungsi saraf atau tidak, ada gangguan organ lain atau tidak, ada nyeri saraf, nyeri tekan pada saraf tepi atau tidak. Nah, di situ tadi saya sebutkan salah satu tanda gejalanya adalah adanya gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi saraf itu terjadi hanya pada reaksi berat. Nah, tetapi ini ada yang salah paham nih. Wah, saya terjadi gangguan fungsi saraf, Pak. Kok ada konsul seperti itu? Yaitu saya mati rasa. Ada juga yang ini saya jari-jarinya melemah, kekuatan ototnya berkurang. Saya lagoptalmus, nggak bisa merem sempurna. Apakah sekarang saya sedang dalam kondisi reaksi? Apakah saya sekarang harus minum prednison? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa reaksi itu adalah stadium akut. Stadium akut ada kronis ya dalam istilah kedokteran. Itu bedanya apa sih akut sama kronis? Akut itu sebuah proses yang terjadinya mendadak atau baru saja terjadi atau dalam waktu singkat, itu namanya akut. Kalau kronis itu ya berarti terjadinya lama, memanjang, menaun. Makanya ada penyakit akut, ada penyakit yang kronis. Penyakit kronis itu contohnya kencing manis, hipertensi. Dari mulai awal terjadinya kerusakan sampai timbul tanda dan gejala, sampai didiagnosa dia kencing manis, sampai dia didiagnosa dia hipertensi, itu kan panjang. Bukan mendadak tiba-tiba saya hipertensi, tiba-tiba saya kencing manis. Enggak seperti itu. Kalau ada orang yang ngaku tiba-tiba saya kencing manis, itu gara-gara apa? Gara-gara dia tidak pernah cek gula darahnya. Jadi dia baru tahu gitu loh, baru tahu terus akhirnya dia menganggap bahwa dia tiba-tiba kena kencing manis. Padahal tidak seperti itu. Padahal kencing manis itu terjadinya ya lama, itu prosesnya kronis namanya. Setelah didiagnosa penyakitnya juga tidak mudah menghilang, dia penyakit kronis, penyakit menaun. Seperti itu. Itu contoh penyakit kronis ya. Yang namanya penyakit yang akut atau proses terjadinya tanda gejala yang akut, stadium akut yang mendadak, yang cepat atau baru saja terjadi, itu contohnya adalah reaksi. Reaksi kan bukan mipil-mipil, intensitasnya tambah naik sampai Anda baru kerasa, kan nggak seperti itu. Reaksi kusta itu ya mendadak terasanya. Lah, maka dari itu tanda gejala reaksi itu juga sifatnya mendadak, sifatnya akut, sifatnya terjadinya cepat, terjadinya singkat. Nah, salah satunya yaitu yang akan tadi saya bahas, yaitu gangguan fungsi sarafnya. Gangguan fungsi sarafnya juga terjadinya baru-baru saja terjadi. Kalau Anda sudah gangguan fungsi saraf baik sensorik maupun motorik, yaitu misalkan ada mati saraf, mati rasa di sini, dan ini sudah lama, sudah lebih dari 6 bulan nih, batasnya 6 bulan. Ini sudah lama terjadi, ya namanya Anda bukan sedang dalam kondisi akut, Anda bukan sedang dalam episode akut, dalam situasi yang akut yang terjadi. Kalau misalkan mati rasanya baru saja terjadi, kurang dari 6 bulan, nah itu tanda-tanda reaksi berat. Kalau misalkan tiba-tiba kok melemah, dan ini masih dalam tempo kurang dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan loh, itu berarti Anda tanda-tanda reaksi berat. Berarti bisa diselamatkan atau tidak? Kalau masih akut alias kurang dari 6 bulan, itu masih bisa diselamatkan kalau Anda minum obat antiinflamasi, anti reaksi. Tapi kalau saya lagoptalmus, nggak bisa merem, sudah berapa lama? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun, sudah lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, kerusakan saraf yang lebih dari 6 bulan sifatnya kronis, sifatnya permanen. Jadi sekali lagi, kalau gangguan fungsi saraf dalam stadium reaksi
itu sifatnya akut atau baru saja terjadi, batasnya 6 bulan. Makanya salah satu penciri atau petanda bahwa Anda ini reaksi berat adalah adanya gangguan fungsi saraf kurang dari 6 bulan. Ya, kalau kok saya menderita ada mati rasa di sini, titik yang bertambah mati rasa di sini, sudah kapan? Ini baru 5 bulan misalkan. Oh, berarti Anda ini masih dalam stadium reaksi. Segera diobati dengan harapan bisa kembali seperti semula, reversible. Tapi kalau sudah lama loh ya, itu namanya Anda bukan sedang dalam stadium reaksi. Lah terus gimana kalau sudah lama, sudah lebih dari 6 bulan? Loh ya, kembali ke teori tadi. Kalau kerusakan saraf lebih dari 6 bulan ya memang permanen. Ya wis takdirmu, kenapa dulu waktu awal-awal terjadi stadium akut seperti itu kok Anda tidak menyadarinya, tidak periksa, tidak segera konsultasi, tidak segera diobati, ya itu salah Anda. Nasi sudah menjadi bubur seperti itu. Paham ya? Jadi stadium akut. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung lagi, saya reaksi atau tidak. Aduh, Anda akut atau kronis gitu loh. Semua tanda gejala dalam reaksi itu akut, mendadak atau tiba-tiba atau dalam waktu yang singkat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.